nih Global People agak rada serem ya. Bener nggak sih Pak? Kan tadi Bapak bilang, Bapak itu bisa ngehipnotis orang ya? Saya yang nggak mau, walaupun ada beberapa orang yang mau. Kenapa? Jatuhnya musyrik dalam agama kami, nggak mau saya. Karena ada orang lain, makhluk lain yang akan mendampingi, yang akan membantu tuh kalau melihat masa depan. Hello Global People, welcome to G-Pod, let's bring it on! Selamat pagi Global People, jumpa lagi dengan Cantika di podcastnya Millennial IT, Entrepreneurship IT, World Global IT, dan tentunya edukasi IT. Kali ini Cantika terulik dan penasaran dengan seorang guru yang punya gelar panjang banget, sampai Cantika sendiri tuh susah gitu buat ngafal. Nah, Global People, untuk bisa ngedapetin gelar itu kan butuh waktu dan perjuangan yang gak sedikit tahu, serta gak mudah ya. Kadang untuk nyelesain satu gelar aja itu kayak butuh waktu bertahun-tahun. Nah, guest star kita kali ini itu punya 6 gelar tahu, keren banget gak sih? Ngomong-ngomong, kalian tahu Uya Kuya gak sih? Benar, kalau dengar nama Uya Kuya pasti langsung kebayang ke ilmu hipnonya gak sih? Gesta kita kali ini gak jauh beda tahu sama Uya Kuya, kayaknya satu perguruan deh. Canda-canda. Moga aja ya lepas ini Cantika gak dia bapain. Atau barangkali kalian mau dihipnotis. Katanya ya kalau dihipno itu bisa jujur apa adanya. Nah, Global People, yang Cantika dengar, di samping beliau belajar ilmu hipno, beliau juga bisa ngeruqyah tahu. Kalian tahu nggak sih ruqyah itu apa? Kayaknya berhubungan dengan makhluk-makhluk tetangga gitu nggak sih? Dan bagaimana itu ruqyah? Ntar kita juga bakal ngebahas ya di sini ya Global People. Oke, Global People, setelah ini kita akan mengupas tuntas mengenai gelar, kegiatan, aktivitas, dan hobi beliau. Kalian udah tahu gak sih siapa? Tada, sudah duduk di hadapan Cantika, guru yang punya seabrek gelar, yaitu Bapak Hafid. Boleh perkenalan dulu Pak di kamera? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tong Tian, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Nama saya seperti tadi yang sudah disampaikan, Bapak Hafizul Muhsin. Kemudian gelarnya di belakang ada SPDI, MPDI, MPD, MHI, MSI, CHT. Dan baru dapat gelar tapi belum diwisuda, itu gelar doktor di depannya. Terima kasih. Sama-sama. Itu dulu. Tadi ini kan Bapak memperkenalkan diri sebagai nama Hafizul Muhsin. Nah, Cantika nih kan sering nih dengar di beberapa kegiatan Bapak dikenal dengan nama Abiza Hafid. Kok bisa beda ya Pak? Boleh dong diceritain asal usul nama Abiza Hafidnya? Iya, bismillah. Oke, bismillah. Kata abi itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Bunyinya abi, bisa abu, bisa aba, yang artinya adalah ayah atau bapak. Gitu. Kemudian setelahnya kata abi ada za, itu adalah anak dari saya yang keempat namanya Zayyan, diambil kata depannya sehingga disebut Abiza. Nah, jauh sebelum dipanggil Abiza, 22 tahun yang lalu istri saya memanggil karena ini adalah katanya panggilan kesayangan, maka disebut Abi. Nah, kemudian karena keseringan mendengar kata ini kok mungkin di telinga enak, nyaman, dan supaya beda dengan yang lainnya, sekaligus kata abi ini sering dipergunakan, dipinjam oleh jamaah pengajian, kemudian murid-murid beberapa yang panggil begitu. Jadi lebih nyaman aja katanya kalau ada abi, za, ya udah berarti Pak Hafid begitu. Jadi sudah diawali oleh istri, kemudian diteruskan oleh semuanya, bahkan jamaah sekarang mengikut. Akhirnya saya pun juga mengikut kadang-kadang ketika memperkenalkan diri yang menyebutnya dengan Abiza. Gitu. Jadi dipanggil Abi atau Bapak atau Pak, sama aja dengan kalian manggil Pak Guru atau Pak dosen dan sebagainya. Jadi Abiza itu adalah panggilan ayah atau bapak sesungguhnya. Termasuk jamaah-jamaah saya itu sering memanggilnya Ustadz Abiza, begitu. Gitu ya Pak. Bapak ini kan guru agama Islam Agama ya? Islam dan di Multipekerti. SMKTI Bali Global Denpasar. Udah berapa lama Pak ngajar di sini?
Di SMKTI Bali Global Denpasar. Ingat ketika itu saya tahun 2012 2012 ya. diperkenalkan dan kemudian dibawa oleh seseorang teman ke SMKTI Bali Global. Jadi 2012 sampai sekarang sekitar 10 tahunan ya. Sudah 10 tahun berada di Sudah 10 SMKTI. tahun ya Pak. Oke. Untuk kan Bapak nih gelarnya lumayan panjang nih Pak ya. Untuk kedapetin gelarnya itu sekolahnya di mana aja sih Pak? Oke. Salah satu deh. SPDI itu kepanjangannya adalah Sarjana Pendidikan Islam. Saya kuliah itu di Negara, jadi masih wilayah Bali lah, Kabupaten Jemberana ya. Kemudian MPDI ini kelanjutannya SPDI. Saya dapat beasiswa kuliah di Jombang, Surabaya. Belum saya selesai, baru jalan 1 tahun dapat saya beasiswa administrasi pendidikan, yaitu MPD gelarnya, itu di Undiksa atau Universitas Negeri Singaraja, Ganesha. Kemudian yang MHI saya baru dapat 1 tahun di Undiksa, dapat lagi beasiswa, makanya saya ambil lagi itu gelarnya yang MHI, Magister Hukum Islam. Nah yang terakhir S4 saya kan S2 saya kan ada 4, yang terakhir MSI itu saya juga dapat beasiswa di Universitas Darul Ulum Jombang. Nah yang terakhir CHT itu adalah sarjana yang tidak melalui akademik, artinya tidak ada SKS, tidak perlu pertemuan kuliah, tapi dia ada pelatihan-pelatihan, sehingga yang lebih dikenal teman-teman Google People Global People ya, itu ada yang ngasih semacam penghargaan. Jadi saya dapat penghargaan dari Indonesia Malaysia, ditanyakan belajar begitu, dan harusnya saya tempuh belajar khusus hipnotis ini adalah paling lama 3 tahun, saya bisa selesaikan 3 bulan, makanya ya dianggap prestasi, kemudian langsung diberikan gelar sematan, gelar sebutan CHT, Certified Hypnotist begitu. Ngomongin soal sekolah nih Pak, kan udah beberapa sekolah yang Bapak lewatin nih ya. Ada rasa capek nggak sih Pak, kayak sekolah terus gitu, ada nggak nih? Gitu ya. Pertanyaan yang sering sekali saya dengar, dan hari ini pun saya juga akan menjawabnya dengan yang sama jawaban saya, bahwa kenapa sih Pak sekolah, kenapa nggak dialihkan atau dipergunakan ke yang lainnya? Pertama, di dalam agama kami Islam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari buayan kandungan ya kan, sampai yang lihat, artinya sampai mati. Jadi menuntut ilmu itu nggak ada batasan. Kalau sudah sekarat fi sakaratil maut, mati, ya sudah, itu bisa dikatakan sebagai batas orang yang mencari ilmu, artinya sudah nggak ada waktu lagi. Nah, saya di sisi lain adalah seorang guru, seorang pendidik. Maka saya ingin mencontohkan sekaligus kepada murid saya, kepada mahasiswa-mahasiswa saya, kepada santri-santri saya, bahwa tidak usah jauh kalian di dalam menyemangati diri, memotivasi diri bahwa belajar itu tak mengenal lelah. Saya dalam hal ini ingin langsung dijadikan sebagai senter atau contoh. Nah, maka nggak usah jauh-jauh, saya dari dulu sampai sekarang, bahkan ini yang sekarang kan sudah selesai doktornya, kepinginnya karena saya dapat beasiswa lagi, saya akan ambil doktor yang di Unisma yang di Malang, saya lanjut begitu. Jadi saya nggak lelah, saya senang, saya suka, karena orang yang belajar itu teman-teman semuanya seperti pisau yang tumpul. Ketika dia diasah dan terus diasah, maka lama-lama dia akan bisa tajam. Orang yang terus belajar dan belajar gitu ya, dia kalau terus seperti itu ia lakukan dengan penuh kesabaran, maka dia akan menjadi cerdas, akan menjadi pintar. Sebagaimana kisah singkat Ibnu Hajar, artinya adalah anaknya batu. Kenapa disebut anak batu? Karena dia ketika belajar 20 tahun merasa hebat, merasa senior. Begitu dia pamit mau pulang, mau mendirikan pendidikan sendiri, nggak dibolehin, jangan, belum saatnya, guru kan yang lebih tahu. Maka akhirnya ia ngotot ngeyel pulang. Ia melewati jalan setapak yang dulu ia waktu berangkat belajar, nyantri, sekolah. Dia melihat batu yang segede kerbau, nggak mungkin ini ada yang bisa menggeser. Sedangkan di atasnya ia lihat ada tetesan air. Lama-lama ia deketin, kok ada yang aneh. Kok batu ini semakin mendalam, semakin cekung ya, semakin cekung. Maka ia berpikir, loh, ini batu sekeras ini bisa cekung karena air yang lembut, apalagi otak manusia yang terus diasah. Balik lagi dia
digenepin 20 tahun, 40 tahun ia nyantri, 40 tahun ia belajar, dan saatnya ia pulang sekarang jadi ulama besar, jadi tokoh besar, jadi orang ilmuwan dan seterusnya. Nah, saya terinspirasi dari kisah itu. Iya, Begitu. Nah guys, wajib banget dicontoh nih ya Bapak satu ini yang nggak bosan-bosannya untuk belajar, menggali ilmu gitu ya guys ya. Di samping Bapak mengajar di SMKTI Bali Global Denpasar, apa aja aktivitas Bapak yang lain nih? Iya, kalau ditanya profesinya apa sih Bapak, saya menyampaikannya lebih sering menjawabnya, saya guru, saya dosen. Tapi saya punya kesibukan, kalau teman-teman bisa lihat di Instagram saya itu akan terlihat di sana, akan saya ringkes di sana. Saya itu gemar olahraga, saya gemar traveling, saya gemar kuliner. Makanya saya ada beberapa tempat ya, bukan beberapa, mungkin hampir semualah kabupaten 9 yang ada di Bali sudah saya kunjungi kulinernya. Kemudian saya juga aktif dan padat jadwal sebagai dai. Kemudian juga di rumah ada, kalau orang kesehatan tuh biasanya buka klinik gitu. Ada kamar kan yang saya tuliskan di situ, terapis hipnotis dan ruqyah. Jadi itu sambilan ketika ada di rumah. Itu sambilan saya lah, ada terapi juga, olahraga, kuliner, traveling dan ngaji ceramah gitu. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Global People agak rada serem ya. Bener nggak sih Pak? Kan tadi Bapak bilang Bapak itu bisa ngehipnotis orang ya. Tapi jangan ke saya ya Pak kali ini. Bener nggak nih? Iya, tepatnya adalah 5 tahun yang lalu saya geluti ini, saya seriusi ini, ya. Karena memang semuanya punya background, punya riwayat, punya sejarah. Ketika itu biasanya nih ya teman-teman, kalau ada guru dan murid itu kan, kalau dalam pergaulan-pergaulan selama ada di lingkungan sekolah itu kan biasanya ada yang namanya crash, benturan kan begitu. Kadang-kadang murid juga masih lambat loading menerima respon baik atau nasihat baik dari gurunya. Salah paham kan, dipelintir. Nah, Bapak kepala sekolah kita kan sering tuh, jangan dipelintir omongan kita kan begitu. Sering dipelintir akhirnya kan salah paham tuh. Iya Pak. Nah, dari situ kan akhirnya menjadi timbul fitnah, berkepanjangan dan seterusnya. Akhirnya suatu hari, nah saya bertekad nih, ini harus saya perkuat nih, saya harus belajar hipnotis nih. Apalagi saya katanya ada bakat nih, pernah kan dulu nyoba. Wah, kalau begini nanti akhirnya nggak akan ada lagi yang namanya dusta di antara kita. Semuanya akan terlihat kebenaran faktanya. Bener. Saya belajar, saya niat, saya cepat belajar. Nah, sampai sekarang di SMKTI itu kan saya diberikan tugas tambahan sebagai guru BK secara global, secara umum. Jadi ada yang khususnya yang dari muslim yang parah-parah kenakalannya itu diserahkan ke saya. Nah, pernah suatu hari, Pak minta tolong Bapak, saya itu nggak tahu apakah saya itu anak kandung atau bukan Pak. Loh, dari mana? Saya itu sering aja mimpi. Ada juga sih kadang-kadang tetangga itu yang kadang-kadang bilang kalau saya itu bukan anak ibu bapak saya yang sekarang ini. Tapi bener ya, ada kesepakatan di antara kita. Akhirnya bener, hanya sebatas tahu, dan saya main lorong waktu, hipnotis lorong waktu. Nah, kalau hipnotis masa depan, saya yang nggak mau, walaupun ada beberapa orang yang mau. Kenapa? Jatuhnya musyrik dalam agama kami, nggak mau saya, karena ada orang lain, makhluk lain yang akan mendampingi, yang akan membantu tuh kalau melihat masa depan. Kalau masa belakang itu cukup dengan kekuatan alam pikir kita. Jadi kalau pada saat orang yang mau dihipnotis atau suyat namanya, dalam keadaan gelombang pikirannya itu dalam keadaan santai, dalam keadaan malas, tidak beraktivitas, itu gampang dihipnotis. Tapi kalau dalam keadaan aktif, ada blok mental yang nggak bisa dihipnotis, nunggu momennya, begitu ya. Oke. Begitu. Jadi ceritanya ya itu, akhirnya sejak itu dan sampai sekarang, ketika ada murid-murid yang problem, yang punya masalah, ada juga yang waktu itu pengen mengetahui sejarah nenek moyangnya saya, keturunan dari mana ya Pak ya, saya pengen tahu aja kakek moyang saya. Sudah, akhirnya saya hipnotis lorong waktu, ketemulah dia dengan kakek moyangnya yang berasal dari kerajaan, begitu, dan seterusnya. Berhubungan dengan perhipnotisan nih Pak, sebenarnya ada nggak sih kelebihan dan kekurangannya dari hipnotis? Baik, ini yang perlu saya pertegas, saya perjelas lewat momen kesempatan ini ya, pemirsa dan semuanya, bahwa hipnotis itu, ya nggak usah kita heran mendengar kata ini, hipnotis itu ada sisi banyak kelebihannya.
kalian pernah mendengar orang terpengaruh narkoba, orang yang kemudian terimbas atau depresi karena dia kena bencana alam kemarin di Lombok, Sulawesi. Merintis dia mulai dari kecil, dari remaja, kemudian sudah dewasa, sudah berkeluarga, punya rumah, punya mobil dan yang lainnya. Tiba-tiba hilang begitu saja, tergulung ombak tsunami, tergulung gempa. Habis, orangnya ngengkleng, orangnya kepikiran, depresi dalam bahasa psikolog ya. Itu orangnya nggak normal sudah. Dari mana? Nah, inilah orang-orang yang punya keahlian hipnotis ini yang menetralisir, yang menormalkan kembali. Jadi banyak keuntungannya. Orang-orang yang fobia, takut ketinggian, takut ular, nggak bisa move on sama cewek. Nah, ini yang paling sering ini sahabat, teman-teman, rekan-rekan. Ini yang sering datang ke rumah itu adalah cewek-cewek ataupun cowok, apakah dia anak jenjang SMK ataupun mahasiswa gitu. Dihipnotis, apalagi nanti dikolaborasikan dengan ruqyah gitu. Jadi insya Allah makin seken ilmunya. Jadi ada ya sisi kelebihannya banyak, kelemahannya atau kekurangannya. Nah ini sekali lagi kalau orangnya itu yang nggak baik maka bahaya. Kalian pernah dengar yang namanya ilmu gendam, sekali tepuk langsung dia nyerahkan semuanya kan. Nah itu ilmu hipnotis sesungguhnya, tapi yang masuk dalam kategori ilmu hitam. Ini yang nggak baik. Nah, orang-orang yang juga menggunakan ilmu hipnotis ini dengan cara-cara yang lain, misalkan dia lewat bantuan-bantuan orang lain, makhluk lain. Nah, ini lebih sakti lagi, lebih dahsyat lagi. Tapi itu berbahaya. Nah, saya pakai jalur yang aman-aman saja. Judulnya saya mempelajari hipnotis ini untuk menolong gitu ya, untuk kemanfaatan orang lain. Khairuhum anfa'uhum linnas, menjadi manfaat bagi orang lain begitu kira-kira. Oke Pak, Global People, tadi kan udah didengarin nih sama-sama penjelasannya dari Pak Afi tentang kekurangan dan kelebihannya dari hipnotis. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, Cantika, tadi kan Bapak bilang Bapak bisa ngeruqyah ya Pak ya? Bisa nggak sih diceritain apa dan bagaimana Ruqyah. itu itu ruqyah? Ruqyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah membersihkan aura negatif, pengaruh-pengaruh negatif. Yang pengaruh-pengaruh negatif itu datangnya dari pengaruh-pengaruh non manusia. Jadi orang-orang bangsa lembut, bangsa halus gitu ya. Jadi ruqyah itu membersihkan jasad dan ruhnya dari pengaruh-pengaruh itu. Contohnya adalah terkena pelet tadi, terkena tenung, terkena santet, terkena lea, terkena ya ilmu-ilmu yang tidak kasat mata, yang enggak terlihat gitu. Tiba-tiba perutnya buncit gitu. Kemudian ketika diruqyah keluar, ya dari mana masuknya? Tiba-tiba ada paku, ada jarum, ada rambut. Nah, yang kayak gitu. Banyak ya ruqyah itu untuk mengobati orang-orang yang secara medis dikatakan itu normal. Lah ini kata dokter nggak apa-apa, nggak kelihatan, nggak sakit ini. Nah ini berarti ini Pak non medis Pak. Akhirnya itulah tugas-tugas kami. Saya juga kadang-kadang dipanggil juga oleh pihak rumah sakit yang nggak saya sebutkan ya. Ada beberapa rumah sakit di Denpasar dan di Badung untuk membantu itu. Jadi kita kerjasama gitu. Oke. Itu ruqyah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Cantika lihat nih Pak, dari postur badan Bapak kan olahragawan nih ya. Olahraga apa aja sih yang Bapak minati? Futsal kah, voli kah, berenang atau golf barangkali Pak? Saya olahraga itu awal-awal ketika sekolah, kuliah itu suka olahraga bela diri. Ya, taekwondo, kemudian boxing, karate gitu. Nah, setelah berkeluarga ini saya mengurangi itu dan saya beralih kepada olahraga yang enggak mengikat waktu gitu loh. Karena kalau olahraga yang lainnya saya rasa itu kan masih ngantri waktu dan sebagainya. Kalau olahraga yang saya tekuni, yang saya jalani sekarang ini nge-gym, wah itu kapanpun bisa. Jadi kalau saya pada saat punya kesibukan seperti ini, saya bisa siang nanti, bisa sore nanti, bisa malam gitu. Itu saya suka nge-gym memang. Apalagi di pandemi 2 tahun ini ya saya habiskan waktu itu lebih lama di ruang gym gitu. Bapak kan tadi udah sebagai guru, sebagai dosen, habis itu olahraga lagi. Capek nggak sih Pak? Kayak gimana ya seharian tuh kesana sini, itu capek nggak Pak? Iya, prinsipnya semua aktivitas itu pasti capek.
apapun itu pasti capek kalau itu digeluti, kalau itu dialami continue gitu ya. Tapi ketika saya awalnya niatkan dengan lurus, dengan ikhlas, sabar, kemudian akhirnya saya senang, saya mencintai profesi ini, ya capek itu akan hilang. Terlebih ketika kemudian pulang di rumah sudah disambut dengan kebahagiaan, senyuman anak, istri, waduh itu sudah hilang capeknya sudah. Ditambah lagi ketika ketemu sama murid-murid yang mereka bisa sinergi dengan kita, udah hilang semua sudah capek. Dari pembahasan kita tadi kan Cantika lihat nih di sosmed Bapak tuh, Bapak ahli hipno, ahli rukiah, ceramah, motivator, olahragawan, suka kuliner dan traveling. Mudah-mudahan aja suatu saat Cantika diajak traveling ya Pak. Bisa jadi karena memang saya itu memberikan semacam reward ya kepada anak murid gitu. Kadang-kadang kalau misalkan saya anggap berprestasi, dia giat, dia rajin, kadang-kadang saya panggil dia, mau nggak kita ngopi shop di mana itu di Baturiti, di Kintamani, kemudian juga kadang-kadang jalan di mana ya di tempat lain. Nah itu sambil jalan dengan murid, kemudian juga saya nggak lupa bawa keluarga supaya suasananya nyaman juga begitu. Oke, bisa jadi mungkin nanti next time. Boleh banget Pak. Balik lagi ke olahraga nih Pak. Kenapa Bapak suka olahraga? Motivasinya tuh apa Pak? Ya karena saya ingat betul kesehatan itu mahal harganya. Orang ketika sudah sakit pasti dia akan mulai sadar dan ingat betul kenapa saya enggak olahraga, kenapa saya enggak sehat. Dan saya menyadari saya harus olahraga setiap hari karena saya punya aktivitas yang padat. Seringnya saya ditanya oleh orang lain, Pak, Bapak ngajar di sana, di sini, di sana, di sini, ceramah di sana, di sini, nggak capek Pak? Ya saya jawab capek gitu. Artinya supaya saya itu kuat, supaya saya tetap sehat, maka saya rajin olahraga gitu. Balik lagi Pak, tadi kan ahli hipno, rukiah, ceramah, motivator. Bapak ada rencana untuk buat channel YouTube gak? Iya, itu sedang kita pikirkan. Sudah mulai memanggil beberapa tim supaya amaliyah atau aktivitas-aktivitas saya itu tidak terpencar-pencar kan. Ada beberapa yang sempat divideokan, jadi sudah kita filekan di folder. Itu pun kalau misalkan ada kesempatan mau diedit oleh tim-tim kreator yang bagus tuh, bisa jadi insya Allah akan kesana. Bismillah, sudah ada dalam pikiran kita, tinggal realisasi. Mungkin akan buat channel YouTube sendiri. Oke Pak, Global People, setelah ini kita akan mengulik dan mengkorek lagi tentang sosok Bapak Abi Zahfid. Saatnya kami undur diri ya. Tapi Pak, sebelum ini ada satu pertanyaan nih Pak, terakhir yang wajib banget Bapak jawab. Apa pesan Bapak untuk kaula muda, khususnya teman-teman Cantika di SMK TI Bali Global dan Pasar? Baik, untuk Cantika dan semuanya yang mendengar pesan ini dimanapun berada, khususnya adalah siswa-siswi SMK TI Bali Global dan secara umum semuanya ya, hati-hati, kita sekarang berada di zaman global, di zaman globality gitu ya, di zaman global IT. Nah, lebih sering kita itu berakrab-akrab ria, bergaul ria dengan dunia sosmed, teman kita, pergaulan kita gitu ya. Dimanapun itu kita lebih sering dekat dan lebih sering akrab dengan yang namanya IT, dengan yang namanya gadget. Nah, maka harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang terpengaruh, tidak bijak di dalam menggunakan gadget. Nah, hati-hati supaya kita tidak terjerumus kepada satu kesalahan yang berakibat pada kenistaan dan kita akan menjadi orang yang rugi, kemudian kita menjadi orang yang merasa bersalah dan tidak percaya
diri. Sekali lagi tetap semangat, pilih-pilih teman bergaul yang baik, ambil sisi baiknya. Kalaupun kemudian di situ melihat dan ada tersentuh hal-hal yang buruk, maka segera sadar, jauhi demi masa depan kalian. Selamatkan remaja kalian, selamatkan hidup kalian, selamatkan keluarga kalian, selamatkan agama kalian, selamatkan bangsa dan negara kalian. Karena di bahu kalian, karena di pundak kalian, semuanya berada dalam genggaman kalian, dalam pimpinan kalian. Masa depan itu ada di kalian semuanya, dan kalianlah yang diharapkan untuk menjadi leader, menjadi pemimpin dalam rangka untuk ke depan menjadi satu yang membanggakan, satu perubahan regulasi yang berpihak, dan pada akhirnya kalian menjadi pemimpin yang bijak. Kira-kira demikian. Oke, makasih banyak Pak untuk saran dan pesannya. Well, Global People, mungkin itu aja perbincangan kita kali ini dengan Bapak Hafizul Muhsin. Cantika, terima kasih banget buat Bapak udah mau jadi guest star kita. Sama-sama, terima kasih juga. Nah, Global People, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @globalitypodcast. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh banget DM kita di @globalitypodcast. Jangan lupa untuk like, comment, share video-video kita, dan subscribe channelnya Globality TV. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita ada postingan baru tentang pendidikan IT, milenial IT, dan tentunya apa aja sih yang lagi ngehits di dunia IT. Bapak, kalau saya ngomong J-Pod, jawabnya let's bring it on. Oke Pak. See you on the next video. J-Pod, let's bring it on. Oke, baik semuanya, dengarkan suara saya. Kalau tadi selama beberapa menit saya mengikuti prosedural, jadi saya mengikuti apa yang kalian mau. Sekarang bergantian kalian harus mengikuti apa yang saya mau. Tak ada aktivitas gerakan tangan, tak ada aktivitas gerakan tubuh, dan tak ada aktivitas gerakan mulut. Jadi yang masih pegang alat benda apapun silahkan ditaruh dan ditaruh. Nah, kalau masih ada yang goyang-goyang menggerakkan, posisi duduknya masih kurang nyaman, duduklah yang nyaman. Oke, kemudian kalau masih ada yang tersenyum, tertawa, maka katuplah dulu sementara, dengarkan suara saya baik. Saya yakin Anda semuanya Saya yakin Anda semuanya memiliki satu cita-cita himmah. Nggak ada di dunia ini rasanya orang yang nggak punya cita-cita harapan. Pasti punya. Nah, mungkin kalian punya cita-cita 1 minggu ke depan, 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin jangka panjang. Saya ingin jadi orang sukses. Saya nanti ingin menjadi orang IT yang handal. Saya ingin berpenghasilan tinggi, berpenghasilan banyak, tapi dengan kerjaan-kerjaan yang ringan saya bawa ke rumah. Itu pasti. Oke, baik. Sekarang saya minta, kalau tadi saya nggak mau minta kalian ada gerakan tangan, sekarang justru saya meminta tangan kalian selunjurkan ke depan seperti ini. Oke, ikuti. Baik, ke depan. Tak usah takut, tidak ada apa-apa. Baik, saya hanya ingin memastikan bahwa tangan kanan dan tangan kiri kalian berfungsi dan sudah terlihat sempurna. Baik, tangan sempurna. Sekarang turunkan. Baru sekarang yang tangan kiri naikkan ke atas. Sekarang dongakkan kepala kalian, lihat ujung jari kalian. Nah, sekarang pejamkan matanya. Bayangkan di atas tangan kalian itu ada kotak warna hitam. Dan kotak warna hitam itu di dalamnya berisi banyak cita-cita yang kalian inginkan. Kalian ingin ganti handphone dalam jangka waktu yang cepat ini. Kalian ingin ganti handphone karena kalian dijanjiin sama orang tua kalau berprestasi nanti tak ganti handphone. Kalian ingin punya motor, kalian ingin ganti motor, dan kalian ingin jadi orang yang sukses. Semuanya bayangkan, pikirkan, dan masukkan ke kotak hitam itu. 3, 2, 1. Nah, kalau sudah semuanya masuk di situ, maka tugas kalian sekarang raih, ambil kotak itu dengan posisi tetap duduk, jangan berdiri. Saya hitung 3,
semakin ambil ke atas. 2, semakin raih dan hitungan ke 1, ambil kotak itu. 1, sekarang ambil, genggam, buka mata, dan sekarang ayo kita lihat kembali tangan kanan, tangan kiri kita sejajarkan. Kalau tangan kiri kalian berada di depan tangan kanan, itu artinya bahwa cita-cita keinginan kalian itu akan bisa tercapai. Dirasakan. Bagaimana, Bal, yang dekat saya? Tanganmu yang kiri terlihat lebih panjang, Bal. Bahaya ini. Tanganmu lebih panjang nggak? Baik, sekarang nggak usah pedulikan tangan itu panjang sebelah. Coba sekarang turunkan lagi. Lihat saya, lihat jari saya. 5, 4, 3, 2, 1. Normal lagi. Sekarang ukur tangan kalian akan sama. Oke. Baik. Itu ya. Taruh lagi. Coba yang lainnya perhatikan. Di situ ada tulisan pot. Apa? Betul. Berarti kalian konsentrasi. Saya hanya baca yang pot. P-O-D. Oke. Tugas kalian adalah melihat. Jadi mata kalian melihat warna-warna itu secara bergantian. Dengan saya pandu hitungan. 5, kalian lihat warna merah, Bal. Merah. 4, lihat warna biru. 3, lihat warna putih. Oke. Nah, yang sekarang sambil hembuskan nafas. 1, 2, 3, hembuskan nafas. Lihat warna merah. Keluarkan nafas. Lihat warna biru. Hembuskan nafas lagi. 1, 2, 3, lihat warna biru. Hembuskan nafas lagi, keluarkan, lihat warna putih. Tidur sekarang. Oke, masuki alam bawah sadar kamu jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Masuki alam bawah sadar Anda jauh lebih dalam dari sebelumnya. Setiap hembusan nafasmu maka akan kamu rasakan semakin nyaman dan semakin nyaman. Semakin nyaman dan semakin nyaman. Atur pernafasan pelan. Semakin nyaman. Semakin nyaman dan semakin nyaman. Masuki alam bawah sadar kamu jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Masuki alam bawah sadar Anda jauh lebih nyaman dari sebelumnya. 3, 2, dan 1. Kuat. Tidur. Lelap. Lelap. Baik, saudara Iqbal, saya sentuh seperti ini. Ketika saya sentuh seperti ini, nanti kamu akan terbangun dalam hitungan ketiga mundur. Saya ulang, ketika nanti saya sentuh seperti ini, pada hitungan ke-1 kamu akan terbangun. Dan anehnya ketika kamu bangun, Iqbal, kamu akan melihat sosok idolamu yang kamu rindukan. Kamu akan melihat sosok cewek yang begitu cantik yang ada di depan, sehingga kamu tersenyum-senyum ingin berkenalan, gitu ya. Bila paham, gerakkan jari kamu. Oke, 3, 2, 1, bangun. Cewek cantik, Bal. Kenalan aja nggak apa-apa. Halo, sini. Kenalkan yang baik. Halo, kenalan. Oke, dia cantik dong. Oke, coba perhatikan, Bal, cantik banget, suka? Oke, coba halo, dadah, biar dia suka. Wah, direspon, balas dong. Oke.
Iya, coba perhatikan, dengarkan suara saya, abaikan suara yang lain. Dengarkan suara saya, abaikan suara yang lain. Ketika hitungan 3, 2, 1, saya hentakkan kaki dan namamu akan disebut oleh mereka, Iqbal. Kamu akan tertidur lagi. 3, 2, 1, Iqbal. Tidur lagi. Oke, semakin nyaman dan semakin nyaman dan semakin nyaman. Oke, Iqbal, setelah ini kamu akan berhak merasakan kebahagiaan dan kebahagiaan. Sebentar lagi kamu akan terbangun, kamu akan dalam keadaan fresh, segar, bugar, jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Baik, sekarang kamu akan bangun pada saat mendengar suara memanggil namamu, Iqbal, dalam hitungan 3, 2, 1. Mulai. Iqbal. Bangun. Normal, bugar. Oke, terima kasih. Bal, siapa Bal namanya? Oh, udah tahu. Siapa Bal namanya, Bal? Cantik nggak? Malu. Sekarang sudah normal. Oke, udah. Sip.